Halo, salam sehat dan bahagia buat kalian semuanya. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Malam hari ini saya akan mengawali cerita-cerita horor dengan membacakan sebuah email dari Bang Reza Ardiansyah. Dan ini adalah cerita mengenai penampakan genderuwo di ruang tamu. Ayo yang lagi di ruang tamu, ini buat kalian. Aku dan adikku yang bernama Rama sedang berberes teras di depan rumahku ini. Tujuannya supaya nanti aku nyaman ketika bergadang. Aku biasakan ruang tamuku selalu aku matikan lampunya, karena aku ingin irit listrik, supaya ya nggak mahal-mahal lah kalau untuk membayar tagihan listrik. Jadi aku matikan ruang tamu, terus lanjut lagi beberes di teras rumah. Aku sapu, aku pel, aku juga gelar karpet di teras itu. Dan tak lupa aku membawa stop kontak untuk ngecas handphone. Jam 12 malam, aku ingin ngopi dengan ditemani cemilan dan sebungkus rokok sambil dengerin lagu. Aku pun pergi ke dapur untuk menyeduh kopi. Tepatnya kopi susu sih. Kemudian setelah selesai buat kopi, aku kembali ke teras dan menyalakan sebatang rokok. Dan kemudian ku pegang. Lalu aku bersandar ke tembok di teras sambil menikmati rokok yang kubakar ini. Ya, sambil chattingan dengan teman-teman. Aku ngajakin mereka main Mobile Legends lewat chattingan. Singkat cerita, tidak terasa kami nge-push rank sampai waktu menunjukkan pukul 1:30, sehingga aku memutuskan untuk berhenti. Kegiatan aku lanjutkan dengan menyalakan musik, menikmati sebatang rokok lagi, dan tentu saja kopi. Leherku terasa sakit karena aku nyender tembok, dan aku memutuskan untuk masuk ke dalam, mengambil bantal untuk aku rebahan. Aku pun membuka pintu dengan perlahan, ya karena takut berisik, dan aku buka pelan-pelan. Namun, ketika pintu sudah terbuka lebar, aku melihat sosok hitam tinggi berbulu, dan yang mengerikan lagi adalah taringnya sangat panjang. Lalu aku menyalakan lampu ruang tamu, dan untungnya sosok yang aku lihat tadi menghilang entah kemana. Lalu aku buru-buru mengambil bantal dan aku lari sambil mematikan lampu ruang tamu dan kututup kembali pintunya. Sekian cerita ini hanya untuk menghibur kalian saja. Dan maaf jika ada tulisan saya yang kurang rapih. Sekali lagi mohon maaf untuk Bang Denny dan teman-teman semuanya. Aku masih banyak cerita yang menarik dan seram. Cuma di lain waktu aku akan memberikan pengalaman nyataku saat aku menjumpai sosok kuntilanak laki-laki di sebuah pohon. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk Bang Denny. Sukses terus dan dipanjangkan rezekinya dan disehatkan selalu untuk Bang Denny dan keluarga. Semoga panjang umur. Amin. Amin. Demikian juga untuk Bang Reza Ardiansyah dan juga teman-teman semuanya. Harapan yang baik itu juga buat kalian. Dan yang kedua saya akan bacakan komentar pendek dari Mediacore 12454 ya. Cerita saya sih juga agak serem. Tahun 2003 zamannya acara uka-uka, ya mirip dunia lain gitu ya. Habis nonton acara penampakan-penampakan gitu, saya langsung ke kamar. Mau ngerumus togel atau lotre gitu ya, sampai jam 2 malam. Tapi entah kenapa tiba-tiba suara kodok dan jangkrik hilang seketika. Tiba-tiba kamarku mati lampu dan muncul gemerlap cahaya warna-warni. Saya jadi takut juga sambil peluk bantal. Sesaat kemudian di luar kelambu saya ada seperti bayi. Tapi seremnya kepalanya besar botak dan tangannya besar. Nah, dengan tangannya yang besar itu, dia memberikan isyarat angka 5 sambil ketawa. Sampai pagi saya gemetaran. Dan dia hilang pas suara azan subuh. Anehnya pas togel naik, malah angka 5 yang naik. Tapi saya gak pasang,
Lantaran ketakutan, dari situlah saya berhenti main togel. Ya memang gak dapat lotre, tapi dapat hikmahnya. Nah buat teman-teman, saya himbau untuk menjauhi segala bentuk perjudian. Ya, mau judi online, mau slot, mau apapun sih ya, jauhkan. Karena segala sesuatu kayak gitu tuh saya yakin itu bukan rezeki, bukan berkah. Untuk selanjutnya, saya akan bacakan cerita mengenai penunggu jalan tembus stasiun. Waktu itu memang terlalu larut untuk mahasiswa pulang kembali ke kosan. Namun demi membawa nama jurusan agar menjadi juara di ajang pertemuan tahunan yang kini lebih dikenal dengan nama Petang Kreatif, saya dan teman-teman rela pulang larut malam untuk berlatih teater. Di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya memang unik. Mereka mempunyai cara sendiri untuk menonjolkan kebolehan tiap jurusan dalam mendidik juniornya. Bukan dengan cara kasar, apalagi kekerasan fisik. Di sini para senior melatih mahasiswa baru untuk bermain dan bekerja sama, mementaskan sebuah penampilan teater. Nantinya pada ujung semester pertama, untuk mahasiswa baru, mereka akan diadu kebolehannya dalam bermain teater di ajang pertemuan tahunan. Pemenangnya tentunya mendapatkan kebanggaan tersendiri dan rasa haru yang luar biasa. Zaman saya, mahasiswa mungkin tidak seperti sekarang yang sangat mudah mendapatkan fasilitas kendaraan dari orang tuanya, seperti motor, bahkan mobil. Fasilitas bis kuning kampus pun hanya terbatas hingga jam 8 malam. Terpaksa jika kita pulang lebih dari jam tersebut, biasanya pulang sama teman-teman yang satu arah. Hampir setiap malam, saya dan ketiga teman saya pulang dari FIB tempat kami berlatih teater menuju Gang Kober demi mempersiapkan pementasan kami. Untuk menuju Gang Kober atau Kober ini ya, kami biasa melewati hutan yang menjadi salah satu jalan pintas menuju stasiun UI dari FISIP UI. Kalau sekarang hutan di sebelah utara telah berubah menjadi kandang rusa. Kami biasa pulang sekitar jam 12 hingga jam 3 subuh, tergantung dari seberapa besar kemampuan kami pada saat itu. Namun selama 3 bulan kami berlatih untuk persiapan pementasan, ada satu hari yang masih teringat jelas di kepalaku. Malam itu saya tidak mengira sesuatu yang buruk akan terjadi. Berkali-kali kami melewati jalan tembus stasiun UI. Memang terasa mengerikan, namun hal tersebut menjadi biasa karena hampir setiap hari kami lewati. Jam tanganku menunjukkan pukul 01.50 tengah malam. Latihan teater baru saja selesai dan kami berempat bergegas pulang melewati jalan tembus. Saya, Vino, Adit, dan Taufik berjalan seperti biasa menuju jalan itu. Biasanya kami selalu mengobrol ataupun bercanda di tengah perjalanan. Tujuannya tidak lain untuk memecah keheningan agar tidak begitu membosankan. Namun kali ini kami berempat hanya diam saja sepanjang perjalanan. Mungkin kami semua lelah karena latihan teater tinggal beberapa pertemuan lagi. Dan sebagai mahasiswa baru, kami harus tampil ekstra keras untuk mendapatkan juara itu. Adit memimpin di depan. Dia memang memiliki langkah yang lebih panjang dibandingkan kami semuanya. Sesaat kami memasuki jalan pintas tersebut. Udara yang lebih dingin selalu terasa seperti biasa. Begitu pula dengan bulu kuduk yang berdiri juga sudah biasa. Toh selama ini kami tidak pernah menemukan apa-apa, apalagi kami berempat. Namun persis di tengah-tengah jalan tersebut, Adit menghentikan langkah kakinya. Dia mendongakkan kepalanya ke atas, bengong sambil menyiapkan diri untuk kabur. Sontak Adit berteriak ketakutan dan berlari ke belakang melewati saya. Teman-teman yang lain pun mengikuti sambil berteriak-teriak tidak karuan ke arah FISIP. Pikiranku sudah tidak jelas, rasanya hampir saja aku ngompol karena ketakutan. Kami berlari tanpa tujuan. Untungnya di dekat FISIP kami bertemu dengan rombongan kakak kelas yang selesai rapat membahas latihan teater kami. Muka saya pucat, begitu pula dengan yang lainnya. Jantung masih berdebar,
Nafas ngos-ngosan, kaki dan tangan pun gemetar. Padahal pada saat di gang tadi, Adit berhenti mendadak. Aku langsung menunduk ke bawah karena takut melihat ada sesuatu yang di depan sana. Yang dilihat Adit dan Vino, serta Taufik adalah sosok seperti genderuwo berwarna putih sebesar pohon sambil goyang-goyang. Konyolnya, Adit justru malah menatap wajah dari genderuwo tersebut. Semenjak kejadian itu, saya tidak pernah berani lagi melewati jalan tembus tersebut di malam hari, meski bersama-sama dengan teman.